Bintang Putra Fajar. Malam kakak. Kedengeran nggak suaranya kak? Kedengaran. Silakan saudaraku, pertanyaannya apa? Pertanyaannya sesuai tema. Ya. Tapi akhirnya menjadi pertanyaan. Apakah Yesus sendiri mengatakan bahwa Ia Tuhan kakak? Betul sekali. Yohanes 13 ayat 13, Tuhan berfirman, "Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, memang tepat katamu itu, akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku guru dan Tuhanmu yang membasuh kakimu, kamu pun harus saling membasuh kakimu." Yesaya 43 ayat 11, Tuhan Yesus Kristus berfirman, "Akulah Tuhan, tidak ada juru selamat selain aku." Yesaya 44 ayat 6, Tuhan Yesus Kristus berfirman, "Akulah yang awal dan akulah yang akhir, tidak ada Allah selain aku." Wahyu 1 ayat 8, Tuhan Yesus berfirman, "Akulah yang awal dan akhir, yang ada, yang maha kuasa." Sangat banyak ayatnya saudaraku. Tuhan Yesus mengaku Tuhan Allah yang maha kuasa. Baik kakak, itu perkataan Yesus langsung atau perkataan yang firman Tuhan Yesus Kristus? Bukan, maksudnya itu langsung di Yesus yang mengatakan kak. Betul sekali. Oke. Kalau betul sekali, apakah ada yang lain kak yang lebih besar dari Tuhan? Tidak ada. Makanya Tuhan menyatakan Yesaya 44 ayat 6, "Akulah yang awal dan akhir, tidak ada Elohim, tidak ada Allah selain aku." Sudah jelas sekali. Iya, berarti tidak ada yang lebih besar ya dari Yesus ya? Tidak ada. Dialah yang terbesar dari segalanya. Dialah yang awal dan akhir, tidak ada Allah selain Dia. Iya, tidak ada yang besar daripada Yesus ya. Benar, dialah Allah yang maha besar saudaraku, pencipta langit dan bumi, karena dialah penasehat yang ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Yesaya 9 ayat 5. Baiklah, jadi jika ketika Yesus berkata, "Bapakku lebih besar dariku," apakah dia berbohong? Tidak. Tadi kan aku tanya, apakah ada yang lebih besar dari Yesus? Tidak. Bapa itu adalah Dia sendiri. Bagaimana nih kak maksudnya? Tuhan berfirman, dia sendiri. Iya. Bagaimana? Tuhan, maaf. Kenapa Tuhan menyatakan Bapa lebih besar daripada aku? Artinya bahwa Bapa itu adalah segalanya. Bapa itulah pencipta langit dan bumi. Sehingga ya Tuhan menyatakan di Yohanes 14 ayat 7 ya. Yohanes 14 ayat 7, "Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Wah, haleluya. Iya. Sekali lagi saya baca ya. Sekali lagi. "Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Kurang jelas apa lagi? Bapa itulah yang terbesar dari segalanya. Karena Bapa itu adalah Sang Pencipta langit dan bumi, di mana Dia adalah Tuhan Yesus. Makanya Tuhan Yesus menyatakan, "Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Supaya orang Israel percaya, supaya orang Yahudi itu percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Sang Juru Selamat dunia, yang dimana sudah dinubuatkan di Perjanjian Lama bahwa Dia akan datang menjadi seorang hamba untuk menjadi Mesias. Jadi pahami konteks di mana ketika Tuhan Yesus datang menjadi anak manusia. Begitu saudaraku. Iya. Sudah jelas? Makanya sebenarnya sih kurang. Tapi karena di situ tadi aku bertanya, apakah ada yang lebih besar dari Tuhan? Dan kakak menjawab tidak. Itu maksudnya sih kak. Tapi Yesus sendiri berkata, "Bapakku lebih besar." Gitu. Jadi pertanyaannya, apakah Yesus berbohong atau tidak di situ? Tidak berbohong. Ya, baik. Begini, kamu harus tahu konteks dari kalimat ini. Makanya baca semua, ya. Kita harus baca saudara-saudaraku semuanya. Firman Tuhan Yesus menyatakan begini ya, di Yohanes 10 itu tadi firman Tuhan itu, "Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun." Ya, pahami makna perkataan Tuhan Yesus itu merujuk kepada dirinya sendiri. Bagaimana bisa kita
bisa memahaminya, baca mulai dari Yohanes 10 ayat 27 ya. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Jadi Tuhan Yesus mengaku dirinya adalah Yahweh Elohim itu sendiri, pemberi hidup kekal. Lalu ayat 29 ya. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Dari tangan Bapa. Dengar ya baik-baik ya. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar dari siapapun ya, daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Tadi Tuhan Yesus mengatakan tangan Bapa itu tangan siapa? Ya tangan Tuhan Yesus. Karena di ayat 28 terus berfirman, dan tidak seorang pun merebut mereka dari tanganku. Kan tidak mungkin ada dua tangan ya, ada tangan ini memberikan hidup kekal. Yang bisa memberikan hidup kekal itu hanya Tuhan Yesus. Jadi di sini Tuhan menyatakan bahwa tangan Bapa itu adalah tangan Dia sendiri. Makanya Tuhan berfirman lagi di Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Apa reaksi orang Yahudi ketika Tuhan menyatakan Yohanes 10 ayat 27 sampai 28, Dia adalah pemberi hidup kekal dan tidak ada seorang pun merebut anak-anaknya dari tangannya, karena tangan Bapa itu adalah tangan Dia. Dan Dia dan Bapa adalah satu. Apa reaksi orang Yahudi ketika Tuhan menyatakan itu? Mau dilempari pakai batu. Orang Yahudi bilang gini ya, Yohanes 10 ayat 31. Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Terus Tuhan Yesus menyatakan begini ayat 32. Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku? Jawab orang-orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah. Jadi di sini Tuhan Yesus dianggap oleh orang Yahudi itu menghujat atau sedang menyatakan, kau sedang menyatakan dirimu adalah Allah itu sendiri, adalah Bapa itu sendiri. Makanya Tuhan Yesus mau dilempari pakai batu. Kamu harus paham, Bapa orang Yahudi itu siapa? Yaitu Elohim, yaitu Yahweh itu sendiri. Karena orang Yahudi berkata di Yohanes 8:41, Bapa kami adalah satu, yaitu Allah, yaitu Elohim. Jadi Yod-Heh-Vav-He Elohim itu adalah bapaknya orang Yahudi. Nah Tuhan Yesus mengaku dirinya adalah Elohim itu sendiri, Bapa itu sendiri, makanya Dia mau dilempari pakai batu. Kalau Tuhan Yesus bukan Bapa itu, tidak mungkin kan orang Yahudi lagi rebutan Bapa sama Tuhan Yesus. Masa rebutan sama orang Yahudi bilang gini, oh enggak itu Bapa kami. Dan terus enggak lah Bapakku, enggak Bapakku, ini lempar-lemparan. Enggak begitulah. Harusnya ya orang Yahudi itu setuju sama Tuhan Yesus. Ini ya, kalau Tuhan Yesus bukan Bapa, Tuhan Yesus menyatakan aku Bapakku gitu kan. Harusnya orang Farisi itu juga, oh dia juga Bapa kami, mari kita sama-sama memuji memuliakan Dia. Harusnya mereka mengangkat tangan memuji memuliakan Bapa itu. Tapi tidak. Ternyata Tuhan Yesus mengaku Dia adalah Bapa itu sendiri, maka dilempari pakai batu. Tapi ketika Tuhan Yesus mau dilempari pakai batu, di Yohanes 8 ayat 59, Tuhan Yesus tiba-tiba menghilang. Begitu saudaraku, Tuhan sering menyatakan, aku dan Bapa adalah satu. Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Segala milik Bapa adalah kepunyaanku. Kamu tahu nggak, itu artinya Dia telah menyatakan dirinya adalah Bapa itu sendiri. Makanya mau dilempari oleh orang Yahudi, orang Farisi. Kalau pemahaman kalian Tuhan Yesus itu bukan Bapa, kan nggak mungkin orang Yahudi sama Tuhan Yesus lagi rebutan Bapa, makanya orang Yahudi mau melempari Tuhan Yesus. Ya nggak mungkin dah. Haleluya. Luar biasa firman Tuhan.
Jadi Tuhan Yesus adalah Elohim itu sendiri, Bapa itu sendiri. Tuhan Yesus menyatakan dengan jelas, sekiranya kamu mengenal Bapakku, pasti kamu juga mengenal aku. Sekarang ini kamu telah mengenal dia dan telah melihat dia. Melihat Tuhan Yesus, sudah melihat Bapa. Karena Tuhan Yesus adalah Yahweh Elohim itu sendiri, Sang Pencipta segala sesuatu. Yohanes 1 ayat 3. Kolose 1 ayat 16, Tuhan Yesus adalah pencipta segala sesuatu. Begitu saudaraku Bintang Putra Fajar, udah jelas ya? Saya rasa Ya tidak apa-apa, saya berdoa kiranya Tuhan Yesus memberikan kamu hikmat saudaraku untuk mengerti firman-Nya ya. Terima kasih sudah bertanya. Tuhan Yesus memberkatimu. Terima kasih Ya. kebaikannya. Sama-sama saudaraku, salam sehat selalu ya. Tepuk tangan buat Bintang Putra Fajar yang cakep dan manis.